Cek, oke. Terlalu banyak awkward momen untuk naik dengan gagah. It's okay. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, waras. 1-2 jam ke depan lupain sedikit cicilan. Atau centang biru yang belum dibalas itu lupain dulu sebentar. Agak berat ini temanya ketika saya dipercaya untuk berbicara tentang tahu diri, mengenal diri. Pada setiap tema, paling mudah kita punya pisau analisis, paling mudah mengambil dari yang disebut sebagai iteratif komunikasi. Why, how, when, where, 5W1H dan seterusnya itu. Jatah saya nggak lebih dari 15 menit. Kalau ngomong dari semua sisi bisa selesai lusa. Jadi saya pengen ambil dari satu sisi saja dulu. Sepertinya ini yang paling menarik menurut saya. Tentang mengenal diri, tentang tahu diri. Saya mau ambil dari satu sudut pandang, why. Saya memilih ngambil dari satu sudut pandang itu, salah satunya terinspirasi dari Nietzsche kalau nggak salah, Nietzsche ya. Markov juga nulis, tapi awal-awalnya Nietzsche yang nulis. He who know why to live can bear anyhow. Dia yang tahu mengapa bisa menanggung semua apa. Nah, PR untuk mengenal diri ini bakal tidak mudah seumur hidup. Karena ini yang tema yang sangat abu-abu. Diri itu apa, itu digali nggak selesai. Mengenal itu apa, digali nggak selesai. Tidak mudah, makanya saya akan mulai dari why kita mengenal diri. Itu suara renungan di kepala yang mengganggumu setiap malam. Dengan overthinking dan seterusnya. Kita ngomong why? Karena dari kecil saya juga sudah dicekokin dengan kalimat itu. Ayo kenal dirimu. Saya kebetulan datang dari latar belakang Islam. Ada kalimat yang sangat terkenal yang sebutannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Wah, ngerius. Kalau kenal Tuhan harus mengenal diri. Gimana diri? Emang pernah lari kemana ini? Dan ngapain? Wajibnya kenapa? Makanya saya why itu nggak terima. Saya akan membreakdown why ini menjadi 3 aspek aja. Biar nggak lama-lama ngobrolnya. Nggak, biar 15 menitnya cukup. Pertama, dengan what is human. Kemudian how human works. Bagaimana human bekerja dengan interaksi dengan alamnya, dan kemudian apa gunanya mengenal diri. Dari 3 langkah tersebut untuk menjawab why kita perlu mengenal diri. Pertama, what is human? Saya nggak pengen ambil definisi personal. Kalau definisi personal nanti pasti akan sama sekali berbeda. Saya pengen ambil definisi yang universal. Human adalah ekspresi dari limitasi. We are limited. Sangat limitasi. Ngorek kuping sendiri aja nggak bisa. Makanya para penderita cacat tuna asmara itu setengah mati mencari pasangannya demi bisa dikorek kupingnya dengan baik. Sangat limitasi. Kita hari ini kentut berapa kali aja nggak ingat. Means dengan limitasi itu kita harus efektif menggunakan limitasi. Banyak limitasi dalam diri. Limitasi pengetahuan, limitasi fisik, limitasi indera, limitasi waktu, limitasi tenaga, limitasi koneksi, limitasi modal, limitasi whatever, limitasi. Kita works pada limitasi. Human intinya adalah limitasi. Limitasi ini masuk ke titik yang kedua. Limitasi ini how human works. Dengan limitasi ini manusia bekerja di dunia. Bekerja itu maksudnya bukan ngantor ya, maksudnya berinteraksi di dunia dengan satu sama yang lain. Ini agak ada circular logic yang tidak
sederhana. Dunia segini besar, kita di dalamnya. Bagaimana kita bisa efektif di dunia dengan kita yang sangat limitasi seperti ini? Makanya kemudian manusia punya yang namanya world view, cara pandang terhadap dunia. Kita mencoba mengcapture apa yang ada di dunia dan membuat model di dalam kepala. Model ini yang membuat kita bisa menggunakan limitasi dengan lebih efektif. Model dalam kepala. Misalnya Anda melihat kambing ketabrak motor dan kambingnya mati, nggak kaget. Ketika melihat kambing terbang tiba-tiba, Anda langsung ngambil TikTok dan di videokan, langsung di-share. Kenapa? Karena ini keluar dari world model yang kita miliki. Kita akan tertarik pada sesuatu yang keluar dari world model yang kita miliki. Means kita punya capturean dari dunia yang bisa kita kontrol, tapi tidak sadar bahwa itu bisa kita kontrol. Paham maksud saya ya? Kita punya capturean dari dunia, taruh di dalam kepala, itu kita bekerja menggunakan model itu untuk works di dunia. Mengenal diri salah satunya adalah ini yang paling permukaan. Mengenal world model. Karena world model yang kita ambil itu dari kecil kita ambil secara random. Kalau saya pernah mengatakan, kecil Anda belajar dari orang tua, Anda belajar dari tetangga, belajar dari satpam, belajar dari siapapun, kita ambil ilmunya, kita bangun rumah pemahaman walaupun rumahnya reot. Itu kita gunakan untuk memahami dunia kemudian. Itu yang namanya alam pikir world model, itu bagian teratas dari manusia. Karena yang berpikir itu ada yang diri, namanya identitas. Di dalam diri selalu ada di bawahnya yang namanya memori. Karena satu-satunya yang bisa membuat diri adalah kumpulan memori. Pertanyaan sederhana. Kalau Anda ditanya, siapa Anda? Jawabannya gimana? Ada yang menjawab, saya musisi. Saya enggak nanya pekerjaan Anda. Siapa Anda? Saya anaknya bapak saya. Saya enggak nanya bapakmu, kamu siapa? Saya gumpalan taek. Itu jawaban putus asa karena nggak tahu diri kita siapa. Ini sebuah limitasi yang berjalan yang nggak tahu dirinya siapa, berjalan secara otomatis. Bahkan dia tidak tahu ketika dunia tidak sesuai dengan apa yang di dalam kepalanya, yang disalahkan adalah dunianya bukan kepalanya. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengenal dirinya dan mengubah apa dalam dirinya. Kita masuk ke titik ketiga, waktu saya sudah mepet, yaitu apa gunanya mengenal diri. Permukaan itu tadi, world model mengenal diri, itu seperti gunanya seperti ketika kita menggunakan semua alat yang ada di dunia. Kalau alatnya kita tahu betul cara menggunakannya, kita akan menggunakan itu secara efektif, sangat efektif. Kalau world modelmu benar, kamu akan bekerja, mencari sukses, mencari pacar, mencari apapun, akan menjadi lebih mudah. Tidak selalu berhasil tentunya, karena ada faktor di luar yang tidak bisa kita kontrol. Tapi ada faktor yang kita kontrol yang dalam diri kita, yaitu world model. World model adalah output paling permukaan dari yang disebut sebagai diri. Karena menemukan diri, tahu diri itu tidak mudah. 10 menit, oke. Karena menemukan diri itu sangat-sangat tidak mudah. Diri itu apa sih? Susah. Sudah menemukan sama belum menemukan garisnya di mana sih? Susah. Wong Anda lihat status Instagram Anda 2 tahun yang lalu aja tertawa sendiri pasti. Itu diri Anda, tapi bukan yang sekarang. Itulah gunanya kenapa mengenal diri yang tidak statis itu harus disadari. Diri yang tidak statis, yang kumpulan dari bermacam-macam memori, yang membuat sebuah manusia bekerja berdasarkan sebuah world model tertentu untuk bisa menavigasikan dirinya di dunia. Kadang manusia tidak bisa membedakan mana yang ideal, mana yang dunia sebenarnya, mana yang dunia yang ada di dalam kepalanya. Itu yang membuat dirinya berbenturan luar biasa. Mungkin kalau anak muda sekarang overthinking, depresi, anxiety, itu efek karena tidak mengenal diri dan world modelnya. Kalau kita nge-track sendiri sedikit sederhana kok. Depresi adalah orang yang hidupnya di masa lalu. Anxiety adalah orang yang hidupnya di masa depan. Kalau hidupnya kamu hidup di hari ini, sekarang, nggak ada kesempatan untuk depresi atau anxiety. Karena limitasi ini,
yang sedang berjalan ini akan melihat banyak kesempatan yang bisa dilakukan dengan excited. Kalaupun tidak dibalas WA-nya, centang 2, lewat status lah. Status nggak bisa, lewat sosmed lah. Kalau nggak bisa, cari temen biar bisa kontak dia. Ini bukan urusan berhasil atau gagal. Let's test your world model. Sampai Anda punya definisi jelas bahwa ternyata memang dia tidak suka sama kamu. Definitif, dah jelas. Saya nggak ngomong tentang penderitaanmu ya. Semua kita pernah mengalami penderitaan itu. Tapi intinya mengenal diri adalah mengetahui sebuah limitasi yang namanya manusia, yang punya imperfect cara berpikir, yang mencoba mengcapture dunia dan dirinya punya mimpi-mimpi untuk menggunakan dirinya semaksimal mungkin untuk tujuan yang diharapkan. Kalau Anda pernah punya teman lagi patah hati, Anda kan jadi dokter cinta yang luar biasa. Gitu aja kok, udahlah, gampang, udah nggak usah pusing-pusing. Anda pernah merasakan, tapi kalau Anda yang lagi patah hati, digituin nama temanmu pengen jejak mukanya pasti. Kamu nggak ngerasain enak aja ngomong gampang-gampang rek taek koniku. Sakit hati ini kan gitu. Kadang-kadang titik paling susah mengenal diri itu karena kita tidak punya jarak dengan diri. Dalam diri ada 2 tools yang hidup sekaligus. Aktor yang sedang bekerja berdasarkan world view-nya dan sutradara yang bisa mengubah world view dalam kepalanya. Jarang kita mengenal sutradara, kita kenalnya sama aktor. Sehingga kita tidak bisa mengubah cara pandang kita sendiri dan kita terbentur sendiri oleh aktor tersebut. Karena menjalankan sebuah skrip yang tidak bisa diubah sendiri. Pentingnya mengenal diri, pentingnya mengenal 2 titik itu adalah kita bisa memaksimalkan limitasi yang berjalan ini. Contoh paling sederhana. Kalau tadi itu, kenapa Anda mudah ngasih tahu orang lain? Karena ada jarak. Kenapa Anda bisa menertawakan Anda sendiri pada posting 2 tahun yang lalu? Karena ada jarak. Ini salah satu world view yang Anda harus lihat. Bahwa dunia ini penuh paradoks. Untuk mengenal diri, Anda harus bisa punya jarak terhadap diri Anda sendiri. Why? Untuk mengalami fullness dari dunia. Untuk bisa mengarungi dunia dengan limitasi yang menangis kalau tidak dibalas WA-nya. Waktu saya sudah mepet. Oh boleh terus 1 jam mau maknya. Oke. Why? Jadi kita sudah sampai pada titik yang terakhir tadi ya. Kenapa? Karena ketika kita bisa mengontrol diri, kita tidak bisa mengontrol dunia. Yang bisa kita kontrol adalah diri sendiri. Mungkin yang sudah membaca Stoik, sederhana, Kierkegaard, bahkan Diogenes juga. Itu yang dia pedulikan adalah dirinya. Karena ada 2 hal yang berlaku dalam hidup. Ada kesempatan dan ada persiapan. Kesempatan itu tidak bisa kita kontrol sama sekali. Tapi persiapan bisa kontrol. Artinya ada 2 dunia yang sedang bekerja sekaligus di dalam diri manusia. Ada dunia fisik dan ada dunia alam. Dunia akal. Dunia fisik dan dunia akal. Dunia fisik kita hidupi bersama. Dunia akal itu murni milikmu sendiri. Kalau Anda stres, artinya Anda membiarkan orang untuk masuk ke dalam dirimu. Kalau Anda kesel dikatain orang, misalnya di sini ada yang pesek, ngaku. Oh. Anda ketika dikatain pesek pernah marah? Wah, udah dewasa semua ya, luar biasa. ngeri jahe. Saya mau ngatain lebih parah nggak enak ya, ini ada rekamannya pasti. Misalnya katakanlah paling sederhana, pesek. Kita agak aku dewasa loh, tapi ada tersinggungnya sedikit. Kenapa sih ngatain itu? Si aktor wajar untuk merasa dirinya sakit hati dan punya ekspresi emosi. Ngapain sih kamu ngatain aku pesek? Kalau kita urut sebenarnya, bener-bener pesek enggak sih? Bener pesek ya? Saya nggak ngatain kamu, saya mengatakan fakta. Kalau gitu tambah sakit hati kita pasti. Tapi apakah sakit hati kita warranted? Maksudnya apakah sakit hati kita bisa argumentasikan bahwa kita punya hak untuk sakit hati? Ada sebuah belief system yang sutradara tanam dalam dirimu yang kita tidak
mengolahnya dengan baik. Anda dikatakan merasa sakit hati ketika dikatakan pesek, itu karena dalam diri Anda punya kepercayaan bahwa pesek itu buruk, mancung adalah baik. Jadi otomatis world view-nya ketika Anda dikatakan pesek, Anda disamakan dengan keburukan. Anda ngubah sedikit, pesek sama mancung nggak urusan baik sama buruk. Kalau mancung yang paling baik, berarti gajah yang paling baik, kuda yang paling baik. Enggak, ini urusan perbedaan kok. Next time, si aktornya nggak akan marah ketika dikatain pesek. Dia akan mencari jawaban yang indah. Pesek kamu, nggak boros oksigen. Misal seperti itu. Means dia bisa punya kontrol full terhadap dirinya karena dia mengenal dirinya. Betul-betul. Sebagai kata terakhir, mengenal diri itu tidak sederhana. Ini tadi tentang pesek, kita gampang ya ngomongnya ya, karena kita percaya pesek itu buruk, mancung itu baik. Sekarang saya tanyain sedikit tentang hal yang lain. Ketika Anda diteriakin sama orang, woi, kata-kata buruk, enggak ya? Nggak usah pakai kata-kata buruk deh, diteriakin aja, woi, gitu. Ada rasa emosi nggak? Ada rasa emosi kalau jujur. Kenapa? Anda punya konsep apa terhadap teriakan? Dia cek. Itu bukan pada memori di kepala Anda, itu pada memori di DNA Anda. Kenapa? Karena lihat Anda semua binatang-binatang. Ketika binatang berteriak, itu menandakan bahwa ada penjahat datang. Ada ancaman datang. Ketika Anda diteriakin, yang marah bukan otak Anda, tapi ingatan Anda yang lain terbangkitkan. Aku masuk dianggap penjahat sih, makanya tersinggung. Mengenal diri punya banyak layer. Kita mau pakai sudut pandang mana? Vedic ada, Yogic ada, Islam ada, Jawa ada. Tapi intinya itu semua teori untuk menggait Anda, untuk mengenal diri Anda, yang intinya agar Anda bisa efektif menggunakan limitasi. In the end, it doesn't even matter kalau kata Linkin Park. Belum lahir kalian ya, Linkin Park keluar ya. In the end, kita semua pada limitasi-limitasi, kita semua pada keterbatasan-keterbatasan. Make life fun. Dengan mengenal diri, Anda tahu betul Anda mau lari kemana. Bukan Anda jadi hurt. Apa bahasa Indonesianya hurt? Anda bukan jadi yang digembala. Anda jadi penggembala diri Anda. Dan tidak ada freedom yang lebih tinggi daripada itu. Untuk menuju highest freedom, menuju keberhasilan yang Anda inginkan. Kenallah dunia di dalam kepalamu. Kenallah dirimu sendiri. Untuk kemudian bisa mengontrol dunia di luarmu. Terima kasih.